Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana corona. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Endang Purwanti, nomor 13, kelas 11 IPS 1. Virus corona yang menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia, sudah dapat dikategorikan sebagai bencana global. Para ahli sepakat bahwa bencana tidak hanya persoalan seperti banjir, gempa, maupun tsunami, tetapi wabah penyakit pun masuk kategori bencana. Karenanya, bencana corona memerlukan mitigasi atau penanganan matang terkait langkah dan upaya pencegahannya. Pengertian mitigasi secara bahasa, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk dalam bencana alam maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia. Corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 2. Batuk, dan 3. Sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. COVID-19 menyebar melewati 3 fase. Fase pertama, fase saat kasus-kasus bermunculan secara sporadis. Tujuan penanganan pada fase ini adalah menahan selama mungkin berada di fase pertama. Semakin lama bertahan di fase pertama, maka semakin lama juga waktu untuk persiapan menghadapi fase kedua, termasuk memperbesar kemungkinan vaksin sudah tersedia. Fase kedua, fase terjadi saat banyak orang yang tertular COVID-19 belum menyadari dan tidak mengisolasi diri, melainkan terus beraktivitas secara normal di publik. Pada fase ini, target penanganan adalah melandaikan kurva puncak dengan cara mendorong karantina rumah secara masif dan melakukan pembatasan perkumpulan massa dengan sangat ketat. Fase ketiga. Fase ketiga ini terjadi saat wabah sudah dapat dikendalikan atau saat sudah tidak ada lagi orang yang sudah bisa ditularkan. Salah satunya dengan cara ditemukannya vaksin yang memungkinkan tercapainya imunitas kelompok sehingga tidak terjadi lagi penularan dari orang ke orang. Pencegahan virus corona. Dari semua negara yang terjangkit COVID-19 dilakukan pengendalian pergerakan penduduk dan pembatasan interaksi sosial. Ada yang melakukannya di awal, ada juga yang terpaksa melakukannya di akhir. Pencegahan COVID-19 tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh warga. Pencegahan penyebaran perlu menjadi gerakan bersama, kegiatan semesta. Cara pencegahan yang baik adalah dengan cara menghindari faktor-faktor yang menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu sebagai berikut. 1. Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer setelah beraktivitas di luar
rumah atau tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. 6. Hindari orang yang sedang sakit demam, batuk, maupun pilek. 7. Hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Untuk ODP atau orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus tidak menular ke orang lain, yaitu dengan cara 1. Jangan keluar rumah terkecuali mendapatkan pengobatan. 2. Periksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam memenuhi kriteria PDP. 3. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. 4. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 5. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum. 6. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.